Bagaimana malapetaka di Palestina bermula? Sejarah singkat Palestina sejak masa Utsmani, penjajahan Inggris hingga berdirinya Israel. 15 Mei setiap tahun diperingati oleh rakyat Palestina sebagai Hari Nakba atau malapetaka. Tahun 2018 menandakan malapetaka tersebut telah terjadi selama 70 tahun lamanya. Bagaimana malapetaka itu bermula? Di masa lalu umat Muslim, Kristen dan sebagian kecil Yahudi Palestina hidup berdampingan dengan penuh kedamaian. Tindakan persekusi terhadap Yahudi oleh umat Kristen di seluruh penjuru Eropa membuat mereka merasa tidak aman lagi untuk tinggal di Eropa. Mereka mengungsi ke banyak tempat, termasuk ke wilayah Daulah Utsmaniyah. Beberapa Sultan Utsmani mengizinkan mereka untuk tinggal di wilayah kekuasaannya, kecuali di wilayah Palestina. Di abad ke-17, persekusi terhadap Yahudi terus terjadi. Gerakan Zionis Yahudi kemudian berkumpul di Basel, Swiss. Dalam pertemuan tersebut, mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah negara independen untuk bangsa Yahudi. Mereka melihat negara Palestina yang saat itu menjadi kekuasaan Daulah Utsmaniyah sebagai tempat yang tepat bagi mereka. Gerakan Zionis mulai merancang imigrasi besar-besaran ke negeri Palestina dan menyiapkan dana yang besar untuk membeli tanah di sana. Pada tahun 1897, Theodor Herzl, pimpinan gerakan Zionis, mendatangi Sultan Abdul Hamid II untuk membeli Palestina. Namun Herzl pulang dengan tangan hampa. Khalifah dengan penuh izah menolak mentah-mentah tawaran emas yang berlimpah-limpah. Kelompok sekuler dan Yahudi di Turki kemudian membuat konspirasi. Sultan Abdul Hamid II berhasil diturunkan dari kekuasaannya di tahun 1909. Di tahun 1914, Perang Dunia Pertama pecah antara blok sekutu dengan blok sentral. Daulah Utsmaniyah memutuskan bergabung dengan blok sentral. Inggris dan Prancis dari blok sekutu diam-diam membuat perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916 untuk membagi-bagi wilayah Utsmani. Pihak Inggris berkomitmen mendukung gerakan Zionis yang ingin menjadikan tanah Palestina sebagai negara untuk bangsa Yahudi. Pada tahun 1917, dukungan tersebut dituliskan dalam bentuk janji politik yang dikenal dengan nama Deklarasi Balfour. Perang Dunia Pertama berakhir. Blok sentral yang di dalamnya bergabung Daulah Utsmaniyah kalah dalam peperangan. Wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah dicaplok dan dibagi-bagi layaknya kue di atas meja. Wilayah Palestina dikuasai Inggris. Ketika memasuki Al-Quds atau Yerusalem, pimpinan pasukan Inggris, Jenderal Allenby, dengan pongah mengatakan bahwa perang salib telah usai. Daulah Utsmaniyah yang menjadi pelindung umat Islam berabad-abad lamanya resmi dihapuskan pada tanggal 3 Maret 1924. Inggris membuka lebar-lebar keran imigrasi Yahudi menuju Palestina. Rakyat Palestina mencoba untuk melawan. Revolusi rakyat Palestina untuk melawan penjajahan Inggris dan Zionis pun pecah pada tahun 1936. Salah satu pimpinan perlawanan itu adalah Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang kelak namanya dijadikan sebagai nama sayap militer Hamas. Syekh Al-Qassam sahih ditembak tentara Inggris pada tanggal 20 November 1935. Perjuangan kemudian dilanjutkan oleh pengikutnya. Selama 3 tahun revolusi dan perlawanan, ribuan rakyat Palestina wafat, dibunuh, dan dibantai. Pasukan Inggris juga memburu semua pimpinan politik dan jihad Palestina. Palestina semakin tak berdaya karena ketiadaan sosok pemimpin perlawanan secara politik maupun militer. Mereka ada yang dibunuh, ditangkap, bahkan diusir keluar dari Palestina. Perang Dunia Kedua pecah tahun 1939. Dunia kembali membara. Peperangan dahsyat kembali terjadi. Untuk melawan musuh, Inggris banyak merekrut tentara dari kalangan Yahudi yang ada di Palestina. Mereka dilatih secara militer. Adolf Hitler, pimpinan Jerman, melakukan pembantaian besar-besaran terhadap Yahudi. Mereka dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Gelombang pengungsi Yahudi dari Eropa terus bertambah. Inggris dan Amerika Serikat memutuskan untuk membantu mereka. Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945. Di tahun yang sama, Indonesia meraih kemerdekaannya. Namun saudaranya Palestina masih
berjuang melawan penjajah. Kelompok bersenjata Yahudi yang pernah mendapatkan pelatihan militer dari Inggris saat Perang Dunia Kedua melakukan serangan besar-besaran di Palestina. Tujuan mereka adalah untuk menekan dan mengusir pasukan Inggris. Mereka sudah tidak sabar untuk menguasai seluruh wilayah Palestina. Kelompok bersenjata Yahudi aktif melakukan aksi pengeboman ke gedung-gedung milik Inggris dan pusat keramaian penduduk Palestina. Aksi pengeboman dan perlawanan tersebut membuat Inggris kewalahan dan memutuskan untuk menarik diri dari Palestina. Inggris kemudian cuci tangan atas semua kekacauan yang terjadi di Palestina dan menyerahkan urusan tersebut kepada PBB. Pada tanggal 29 November 1947 dilakukan voting mengenai pembagian wilayah di Palestina menjadi dua bagian, yaitu untuk bangsa Arab, Islam dan Kristen, dan bangsa Yahudi. 33 negara setuju, 13 negara yang mayoritas Islam menolak, dan 10 negara lainnya abstain. Resolusi untuk pembagian wilayah Palestina akhirnya tetap disahkan. Kelompok bersenjata Yahudi terus berupaya mencaplok desa-desa dan kota-kota Palestina. Kota-kota besar Palestina seperti Haifa, Jaffa, dan Tiberias jatuh ke tangan mereka. Pembantaian, pembunuhan, pembersihan etnis juga terus dilakukan oleh kelompok Yahudi. Penduduk Palestina tidak memiliki senjata memadai guna melawan. Penduduk Palestina berupaya menyelamatkan diri dengan cara mengungsi ke wilayah Palestina lain ataupun negara-negara Arab terdekat. Secara resmi, Inggris mengakhiri mandatnya di Palestina pada tanggal 14 Mei 1948. Sejak Inggris mulai menjajah Palestina tahun 1917 hingga kemudian meninggalkannya di tahun 1948, jumlah Yahudi telah bertambah sebanyak 10 kali lipat. Tank-tank dan gudang senjata ditinggalkan pihak Inggris dan diambil alih oleh kelompok bersenjata Yahudi. Gerakan Zionis mendeklarasikan kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Satu hari setelah deklarasi kemerdekaan Israel, yakni pada tanggal 15 Mei, diperingati oleh penduduk Palestina sebagai Hari Nakba. Dalam bahasa Indonesia, bermakna malapetaka. Negara-negara Arab di sekeliling Palestina mendeklarasikan perang melawan Israel guna menyelamatkan Palestina. Walaupun banyak negara Arab yang membantu dan jumlah pasukan Arab lebih banyak, mereka tak mampu mengalahkan Israel. Israel mendapatkan kekuatan politik dan keuangan yang besar dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Kemenangan Israel mendorong mereka guna memperluas wilayah kekuasaannya melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh PBB. Hingga bulan April 1949, lebih dari 500 desa dan 10 kota Palestina diambil alih dan diyahudisasi oleh Israel. Lebih dari 750.000 rakyat Palestina diusir dari tanah airnya dan 13.000 wafat dibunuh Israel. Nakba atau malapetaka tidak serta-merta berakhir pada tahun 1948 hingga 1949. Hingga detik ini, setelah 70 tahun lamanya, malapetaka itu terus terjadi. Israel tak pernah berhenti berupaya mencaplok keseluruhan wilayah Palestina. Israel tak pernah berhenti menghancurkan pemukiman dan perkebunan penduduk Palestina, kemudian mendirikan pemukiman ilegal di atas tanahnya. Penduduk Palestina yang tinggal di tepi barat dipaksa tunduk pada hukum militer yang dibuat oleh penjajah Israel. Di tepi barat mereka harus melalui banyak checkpoint atau pos keamanan yang didirikan di atas tanah mereka sendiri. Mereka juga terkadang ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa adanya proses hukum yang jelas dan tidak adil, juga tanpa pandang usia maupun jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Penduduk Palestina di jalur Gaza lebih menderita lagi. Wilayah udara, laut dan darat mereka diblokade secara total oleh Israel. Penduduk Palestina terus berjuang hingga entah kapan guna mendapatkan hak mereka untuk merdeka dan hidup bebas di atas tanah air mereka sendiri. Bagi rakyat Palestina, Nakba atau malapetaka tidak akan pernah berakhir sebelum mereka merdeka sepenuhnya dari penjajah Israel.